Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Jadi perjalanan atau jalannya sidang ya, proses jalannya sidang kasus Rasman ini kan sudah sampai permintaan keterangan oleh sidang mengenai saksi-saksi ya. Jadi udah saksi keberapa. Jadi ini termasuk sidang yang panjang ya. Memang posisinya terdakwa kan tidak ditahan. Jadi hakim punya spare waktu yang agak panjang untuk memproses jalannya sidang ini. Tujuannya apa? Untuk lebih mendapatkan bukti-bukti, data-data, keterangan-keterangan yang akurat. Yang kemudian ini karena terkait dengan nasib seseorang. Jadi apakah ini menjadi suatu persoalan hukum pidana yang kemudian diputus pidana bersalah atau tidak begitu. Jadi memang perlu banyak saksi-saksi dan bukti-bukti. Jadi ini berjalan agak panjang karena memang kan tidak ditahan Pak Rasmannya kan. Jadi memang itu dia berjalan. Kita tunggu sampai kapan ini selesai. Tentunya sampai semua saksi sudah dimintai keterangannya. Setelah itu baru kemudian pengumpulan bukti-bukti lain kalau ada, kemudian baru persoalan mengenai tuntutan, kemudian ada pledoi. Habis pledoi ada lagi jawaban terhadap pledoi, begitu. Ya, bahasanya kan replik duplik. Nah, setelah itu baru kesimpulan. Habis kesimpulan baru kemudian 2 minggu kemudian hakim kemudian menimbang-nimbang diputus. Tapi ini masih panjang karena ini masih proses keterangan saksi. Jadi masih panjang ini. Ini kelihatannya udah jalan 2 bulan, 3 bulan ini perkara, tapi bisa 6 bulan sampai 7 bulan lah ini perkara berjalan. Perseteruan dua pengacara dengan LP-nya pencemaran nama baik. Iya. Pengacara sendiri punya kode etik sendiri kan, Bang? Iya. Kenapa bisa sampai jadi saling serang antar pengacara? Ini bisa terjadi. Jadi persoalannya apa? Yang ribut pengacara, gitu. Seringkali terjadi begitu karena kadang-kadang penanganan perkara pakai hati. Jadi perkaranya apa? Karena pakai hati, akhirnya ribut, begitu. Akhirnya timbul sindir-menyindir. Dari sindir menyindir, cemar mencemar. Nah, kalau sudah cemar mencemar, tentunya ada hukum tersendiri mengenai pencemaran nama baik. Walaupun pengacara juga, kalau dia kemudian melanggar hukum, tentu kena proses hukum. Tapi ini terkait nasib seseorang, persidangan berjalan sedemikian rupa secara detail. Memeriksa saksi, memeriksa nanti tersangkanya, terdakwanya diperiksa, kemudian apalagi bukti-buktinya diperiksa, kemudian dibikinlah pledoi sama tuntutan, bagaimana seterusnya yang kemudian bisa memastikan apakah seseorang ini, terdakwa ini bisa dianggap sebagai bersalah atau tidak, atau malah lepas dari hukuman, karena macam-macam unsur yang kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim, gitu. Iya, karena betul, setiap kasus pencemaran nama baik yang melibatkan ITE biasanya ada yang mempublikasikan. Yang publikasikan ini biasanya bisa orang pribadi, bisa juga jurnalis, begitu. Nah, dalam hal ini kan yang mempublikasikan ini adalah jurnalis, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada dari keterangan-keterangan yang ada juga dari yang menyampaikan berita, sehingga mau nggak mau teman-teman jurnalis, wartawan kemudian ikut sertakan menjadi saksi untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi. Tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk kemudian membawa teman-teman media ke dalam wilayah persidangan, tapi tujuan supaya mendapatkan titik terang duduk soal persoalan. Duduk soal dari persoalan pidana ini. Apakah ini pidana atau bukan, kan gitu kan. Jadi kepentingan wartawan ini adalah untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri, yaitu hukum pidana. Nah, saya di sini pertanyaannya adalah ngapain? Ya, karena diminta mendampingi teman-teman media ya. Karena memang teman-teman media ini memang perlu pendamping juga. Jadi kita hanya mendampingi saja, semata-mata mendampingi teman media yang kemudian dipanggil diperiksa sebagai saksi dalam persidangan. Ya, tentunya kalau saksi itu bicara ya di atas ya, tidak ya tidak, begitu. Jadi kalau bicara saksi, bicara apa adanya. Jadi udah kita sampaikan teman-teman saksi ini di bidang wartawan untuk, bentar, ada kawan. Ya, jadi teman-teman media ini kemudian bicara ya,
Tidak apa adanya supaya nanti menjadi terang duduk persoalannya. Gitu. Bang, melihat Ah. permasalahan ini belum selesai hingga saat ini, itu seperti apa nih menurut Bang? Ya memang pasti belum selesai untuk saat ini karena masih proses persidangan. Proses persidangan ini masih panjang, masih saksi. Habis saksi tadi udah saya ceritakan, dari saksi kemudian bukti-bukti surat, bukti-bukti tulisan, bukti-bukti gambar, bukti-bukti rekaman, itu nanti dilampirkan semua. Setelah itu baru tuntutan. Habis tuntutan baru pledoi, begitu. Seperti itu.